teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini sore ini kami silaturahim berkunjung ke rumah Mbah Bayan Nono, yang beliau ini adalah seorang petani yang ulet, juga peternak yang ulet. Sore ini kami sudah janjian untuk mengeksplor kebun kopi milik beliau dengan luas kurang lebih 6.000 meter persegi atau 600 desiara. Yuk kita ikuti beliau, wawancara dengan beliau. Sudah ditunggu di kebunnya. Alhamdulillah, cara waktu kesempatan gue tilek-tilek kebun ning dadah, delok situasi perkebunan, amen, kopi sing ketok sing pakange kurang bagus, supaya kowe bisa lumayan melimpah, hasil melimpah. Wah, ini kok perlu penanganan yang nyemprat ini. Ini pang-pang sih. Ya tidak berfungsi, kalau dipangkasi ya bisa, hasilnya bisa melimpah. Dan mudah-mudahan tahun ini harga kopi masih naik daun, supaya petani tidak terlalu rugi. Karena apa? Untuk biaya-biayanya itu semua sudah mahal semua, terutama pupuk. Ini kan alhamdulillah saya bantu pupuk kandang bisa masuk. Ini baru penempelan beberapa hari, penyambungan populasi jadi kopi yang bisa menghasilkan yang bagus. Penyambungan jadi disambung supaya bisa berbuah bagus, diambilkan dari bibit-bibit yang sudah baik buahnya. Termasuk buahnya agak lumayan. Oh, sudah hampir tumbuh, sudah kelihatan jalu. Alhamdulillah, manggisnya enggak ada yang jadi, semua enggak berbuah. Ini namanya kopi TS, buahnya agak lumayan untuk di alhamdulillah. Ranting-rantingnya enggak dibuang, akhirnya jadi yang bagus, kalah buahnya kurang bagus. Ini ternyata yang kebanyakan rantingnya kurang bagus buahnya.
masuk lumayan ini. Kopi super. Jadi untuk pemangkasan pang-pang yang kurang bagus ini bisa dibuang nanti, biar tumbuhnya bisa bagus. Ya, alhamdulillah ini populasi 1 tahun sudah buahnya begini, sudah lumayan. 1 tahun sudah berbuah, termasuk ini, jadi agak lumayan. Tapi ini perlu penyemprotan, kelihatan ada buahnya yang hitam-hitam, ini termasuk ada kecabuk namanya, perlu diobati biar tidak. Oh, ini termasuk lumayan bagus ini. 1 tahun sudah berbuah seperti ini. Oh, ini dibuah. Kami kira cukup, ini sudah waktunya, sudah sore, ini perlu istirahat, mandi. Pohonnya petai nggak mau berbuah, buah nggak laku. Wah, mati ini kak, baru sulaman bernyulam. Busuk ya akhirnya. Busuk, perlu ditempel lagi. Kopi ini jenisnya kopi TS, Pak. TS itu artinya TS apa ya, kok lupa saya. Tapi harga gelondong kalau panen yang lalu itu 10.200 itu per kilo basah. Gelondong ya? Gelondong ya, masih gelondong. Tapi pada saat ini itu yang sudah WC-nya itu sampai 53.000 per kilo kering, sudah kering sudah.
Gelondong kering. Sudah gilingan. Oh, gilingan. Rosok. Gilingan kering. 53.000 ya. 53.000 per kilo. Jadi ini rata-rata petani ini kecolongan pada waktu kopi baru 42.000 itu sudah dijual semua. Jadi nggak ada yang mau menimbun spekulasi, nggak berani spekulasi. Akhirnya ini ketinggalan harga, terpaut banyak. Jadi untuk pengumpulnya itu keuntungan lebih besar, mencapai keuntungannya lebih besar. Karena apa? Sekitar 5 bulan 5 bulan itu per kilo sudah ada terkaitan harga 53 dikurangi 41 berarti 11.000 per kilo 5 bulan. Jadi kalau sebagai pengumpul itu Mas Kai tahun ini keuntungan lebih banyak. Jadi dibanding tahun-tahun yang sudah lebih banyak sekarang. Kalau yang jenis kayak gini, kalau masih basah itu per kilonya berapa itu, Pak? Nah, kalau ini diperkirakan panen raya nanti kira-kira itu nggak kurang dari 10.000 per kilo. Per kilo itu basah petik dari petik ya. Tapi kalau harga masih mendukung petani ya kemungkinan segitu, karena tahun yang lalu aja panen terakhir itu sampai 10.200. Kan kemungkinan besar tahun ini kalau harga stok masih terlalu lancar kan bisa juga 10.000, 9.000 itu paling tidak 9.000. Tapi kalau tahun yang lalu yang sudah lalu itu petik pertama itu hanya 5.700. Tapi akhirnya panen terakhir di sini sudah surut itu mencapai 10.200. Maka petani kecolongan, Pak. Memangnya kecolongan. Ini luasnya kebun kopi ini berapa ini, Pak? Ini kurang lebih berapa hektar ada? Ada 600 desiar. 600 desiar setengah lebih. Nah ini kalau diperkirakan ini panen sekali panen basahan itu masih dari pohon terus dipetik itu dapat berapa kira-kira kuintal? Kira-kira kurang lebih 3 ton, Pak. 3 kalau ton. Memang jadi buahnya jadi seperti ini ku lebih kurang 3 ton. 3 ton itu 3 ton itu kalau harga basah berarti 30 juta 30 juta. Tapi kalau dikeringkan, tapi ya harga itu kan bisa naik turun, Pak. Tapi kalau pada waktu yang dulu itu hanya sekitar 6.000, 5.700 sampai 6.000 itu kan dikalikan 3 kan sekitar 6.000 kali 3 18. Tapi kering kopi itu diperkirakan kalau kopinya bagus itu 1 ton itu mencapai 5 kuintal kering. Kalau 6 ton itu keringnya jadi 5 kuintal ya. 5 ton itu 3 ton, Pak, itu kira-kira ya 1 ton 2 kuintal begitu ya. 1,2 kuintal. Itu kalau sudah jadi kopi bersih ya sudah kering. Itu kalau basah itu 18 juta kalau 6.000, tapi kemungkinan besar sudah panen raya itu biasanya itu kadang-kadang itu bisa naik bisa turun. Tapi kemarin ya sudah panen yang tahun lalu itu malah panennya malah naik harganya. Jadi awalnya itu 5.600, 6.700, panen raya terakhir itu sampai 10.200. Jadi termasuk petani banyak yang kecolongan harga. Karena kebutuhan petani itu ya tiap hari ada aja, Pak. Tuh, untuk kebutuhan nyumbang di tetangga itu kan tiap hari kan pasti ada itu. Tiap bulan ada. Jadi kopinya itu nggak setiap panen itu langsung pengempul itu datang. Jadi pengempul datang ambil kopi gitu. Jadi petaninya daripada sibuk
menjemur kopi itu ya waktunya lama, paling enggak 1 minggu baru kering Pak, kopi itu dari basah sampai kering itu sampai 1 minggu. Jadinya itu kalau dihitung tenaga itu memangnya ya tipis lah, tapi namanya pedagang itu kan tidak pandang itu, jadi yang penting uang ada perkembangannya. Nggih, demikian gimana turun nggih. Ya itu Pak ya. Ya Bisa semoga saya laporkan ya. Kami doakan semoga ini bisa panen raya lancar, terus rezekinya lancar juga, bisa pergi ke Mekah Madinah ya. Ya, matur nuwun ya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya teman-teman. Kita telah ikuti beliau Mbah Nono, petani kopi, dengan suka dukanya seperti itu tadi. Beliau ini juga memang petani tulen, di samping punya kebun kopi juga ini diselingi dengan durian, terus ini manggis, terus yang kemarin kita eksplor itu adalah kebun singkong dan jagung. Nah ini kebun kopi ini di belakang rumah beliau, itu rumah beliau di situ, itu ada suara kambingnya. Beliau juga punya kambing etawa itu 8 ekor, gede-gede. Nah demikian teman-teman terkait dengan lawatan saya ke rumah beliau Mbah Nono ini. Semoga memberikan motivasi kepada panjenengan agar ikut menjadi seorang petani yang baik, mempertahankan eksistensi petani, karena bagaimanapun Kabupaten Pati ini adalah sesuai dengan slogannya Pati Bumi Minatani. Jadi mayoritas warganya, penduduknya adalah bertani juga nelayan. Oke, demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa Digawa, Arab di Garap.